antivirus corona ini kan lagi isu sensitif sekarang ya, ya. Kayak gitu, sensitif banget nih. Nah, kalau mengenai jurnal, ada tuh di jurnal farmakologi gua pernah baca itu diterbitin dari India. Jadi memang dia ada efek antivirusnya. Apa? Bawang gitu. putih itu, bawang putih tunggal itu. Jadi dia itu bisa memberikan efek asam kepada intrasel manusia. Nah, efek asam itu membantu buat mencegah replikasi virus, kayak gitu. Assalamualaikum, Wi. Dokter Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wi, ini gue mau nanya nih, Wi. Ini penting buat gue karena memang beberapa hari belakangan ini kan gue dapat informasi bahwa ada satu jenis obat, ada kategori obat herbal dan obat yang non herbal. Kan ada, kalau pemerintah mau bawa obat itu kloroquine namanya kan, Wi, ya. Terus obat herbal nih katanya juga ini bermanfaat banget buat nyembuhin penyakit COVID-19, Wi. Katanya itu jenis bawang putih tunggal. Nah, ini pendapat lu gimana menurut ini, Wi? Iya, mengenai obat untuk COVID-19, memang pemerintah sudah menerbitkan rekomendasi, kemudian dari organisasi profesi maupun dari rumah sakit pemerintah itu sudah ada sih rekomendasi obat-obat apa aja yang bisa diberikan untuk pasien. Tetapi yang mesti dipertimbangkan adalah waspada efek sampingnya, kayak gitu. Efek samping? Ya kan, orang zaman sekarang, iya, efek samping obat. Yang mana nih yang ada efek sampingnya, Wi? Iya, misalkan mereka minum pil yang namanya kloroquine. Oke. Ya Obat kan? malaria Terus itu ya? Ya, dicampur sama antibiotik yang namanya azitromisin. Iya. Nah, itu memang ada risikonya untuk namanya itu ya gangguan irama jantung. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, jadi nggak sembarangan tuh ada scoringnya yang kalau orang nggak ngikutin panduan itu nanti malah muncul efek samping seperti itu. Oh, terus kalau soal bawang putih tunggal gimana, Wi? Kan kemarin gue sempat nyobain, gue kasih, jadi bawang putih tunggal itu gue kasih ke beberapa teman-teman gue yang positif, Wi. Nah, sampai sekarang katanya memang untuk batuk dan flu-nya hilang tuh, Wi. Itu dari sisi medis gimana, Wi? Pandangan lu, Wi? Ada hasil penelitian atau riset mengenai itu nggak? Ya, mengenai bawang putih itu kan memang sudah dari dulu dikonsumsi ya. Itu dari sejarah-sejarah zamannya Mesir kuno, Romawi, Yunani kan begitu. Jadi sudah turun-temurun. Kalau kita anggap mah itu, kalau dibilang makanan ya makanan, dibilang herbal ya pasti masuk karena kan udah lewat beberapa generasi ya, cuman untuk bahan dari alam ini memang kan ada stepnya, jadi ada jamu, ada herbal terstandar, ada fitofarmaka, terakhir jadi obat kayak gitu. Nah, maksudnya gimana nih? Misalkan kalau yang gue cari-cari, gue baca-baca mengenai bawang putih, ya kan, termasuk bawang putih tunggal ini, memang sudah ada yang meneliti ke hewan. Oke. Nah, ke hewan mau di luar tubuh makhluk hidup. Kalau yang ke dalam tubuh makhluk hidup hewan namanya in vivo. Kalau yang di luar tubuh makhluk hidup namanya in vitro. Nah, berarti sebetulnya dia sudah punya potensi buat masuk herbal terstandar. Bagaimana dengan naik lagi ke fitofarmaka? Nah, fitofarmaka itu jika dia sudah uji klinis ke manusia, ada juga penelitian yang sudah dilakukan ke manusia nih, kayak gitu. Misalkan untuk kontrol gula darah. Kayak gitu. Kemudian untuk pendamping ya, maksudnya jadi ada obat wajibnya yang dari saran dokter, dia sebagai pendamping kayak gitulah. Jadi bukan obat tunggal gitu. Nah, kemudian ada juga yang pada pasien TBC itu juga dikasih terapi itu. Jadi sebetulnya punya potensi juga buat jadi fitofarmaka gitu. Seperti itu. Cuman memang untuk antivirus corona ini kan lagi isu sensitif sekarang ya, ya. Kayak gitu, sensitif banget nih. Nah, kalau mengenai jurnal, ada tuh di jurnal farmakologi gua pernah baca itu diterbitin dari India. Jadi memang dia ada efek antivirusnya. Apa? Bawang putih itu, bawang putih tunggal itu? Iya, ada efek antivirusnya. Memang kan kalau di browsing di internet nih, kalau kita cuma sekilas,
itu yang terkenal adalah efek antibakteri. Oke. Efek antibakteri, anti jamur. Cuman kalau kita benar-benar rajin buka satu-satu nih, mana jurnal mana nih, nah itu bisa ketemu tuh ada efek antivirus memang terhadap virus influenza ya kok ya. Oke. Kayak gitu, influenza. Nah itu bahkan dijelasin mekanismenya untuk virus RNA. Oke. Nah gitu kan. Nah itu kan ya seperti ini loh kok, kayak ada yang bilang ini ada potensi nih buat antivirus corona, misalkan masker yang berlapis garam. Kenapa? Karena lapisan garam ini juga diuji coba bisa untuk melawan virus influenza. Nah seperti itu jadi analoginya. Jadi efek antivirusnya ada, itu bisa jadi bahan pertimbangan sebenarnya kok, kayak gitu, untuk jadikan penelitian lah seperti itu untuk pasien-pasien corona ini sebetulnya kayak gitu. Berarti memang di beberapa penelitian di luar negeri sudah ada yang meneliti bahwa memang bawang putih tunggal itu ada efek antivirusnya. Betul, efek antivirusnya. Dan ada mengandung apa kalau nggak salah Wi? Insulin apa Wi? Ada pokoknya itu quercetin sama buat ningkatin daya tahan tubuh. Iya pokoknya itu. Jadi senyawa dari senyawa sulfur ya pokoknya kayak gitu. Ada itu dua buat tuh, ningkatin daya tahan tubuh ya? Iya itu memang dia di situ di jurnal itu dikatakan memang benar ada efek antivirusnya kok kayak gitu. Okay. Dan yang lain-lainnya misalkan untuk kontrol kolesterol kayak gitu kan, itu juga bisa kemudian untuk anti jamur, anti bakteri seperti itu kan kok. Itu jadi otomatis kalau kita jadi berarti ada dua mekanisme dari bawang putih itu yang bisa dibilang bisa ikut menyembuhkan penyakit corona itu ya, penyakit COVID-19 itu ya. Dari sisi dia ningkatin daya tahan tubuh imunitas kita, dari sisi efek antivirusnya. Nah, iya memang kan misalkan gini, kalau kita bilang soal pasien-pasien yang berisiko kena corona kan salah satunya kan orang yang diabetes. Ya. Seperti itu. Jadi jika dia bagus buat pendamping obat gula, berarti kontrol gula darahnya lebih bagus, itu berarti mengurangi risiko untuk terkena virus, salah satunya virus corona yang rentan menyerang orang diabetes juga, dan itu bisa tanpa gejala kok kayak gitu. Nggak ada gejala dia, padahal sebetulnya udah kena kayak gitu, tahu-tahu pas di ronsen paru-parunya udah pneumonia kiri kanan kayak gitu. Yang berbahaya itu kalau dia kena pneumonia baru ya? Yang jelas kan buat bernapas itu kan kita butuh paru-paru kok, ya kan. Kalau misalkan paru-parunya udah error, buat mesin kan. Iya. Berarti kalau gue boleh tarik kesimpulan intinya bawang putih tunggal ya. Itu kan jadi ada bawang putih, ada bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal itu kan konsentrasinya katanya lebih tajam ya dibanding bawang putih biasa. Karena dia tunggal di situ kan. Itu bisa menjadi obat itu berarti ya. Jadi nama latinnya kan Allium sativumlin. Ya mungkin buat kawan-kawan nih yang kepengen browsing pakai nama latin lah ya kan. Jadi literatur bisa keluar dari bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Monggo silakan di browsing, cari yang saya katakan memang ada properti untuk antivirus gitu kan. Ya itu. Maksudnya gini loh. Jurnalnya udah banyak penelitiannya ya. Memang itu beneran antivirus ya. Kalau misalkan dia bisa untuk antivirus terhadap influenza, minimal bisa mengurangi gejala kok. Jadi kita yang flu banyak banget nih semuanya dianggap corona padahal itu flu atau influenza gitu. Iya. Ini menarik banget jadi poinnya tadi bawang putih tunggal satu lagi masalah kloroquine ada efek sampingnya itu ya. Betul. Ada risiko untuk gangguan irama jantung namanya aritmia. Tapi apa betul itu bisa mengobati virus itu? Bisa menghajar virus corona? Jadi sudah dipakai di beberapa institusi resmi ya, kesehatan maupun pendidikan itu sudah dipakai gitu. Jadi ya memang ada efeknya. Yang gue baca sih salah satunya jadi dia itu bisa memberikan efek asam kepada intrasel manusia. Nah, efek asam itu membantu buat mencegah replikasi virus kayak gitu. Jadi mencegah replikasinya gitu ya? Dan yang ngebunuhnya nanti imun kita itu.
imun tubuh Betul, kita. otomatis ada imun kita. Oke, gitu. oke. Ada saran nggak Wi buat teman-teman yang ternyata memang sudah positif atau memang ODP atau masih ODP gitu ya? Lo ada saran nggak Wi? Apa yang harus dilakukan Wi? Iya, sebetulnya kan kriteria mengenai ada OTG ya, orang tanpa gejala. Iya. Ada nih ya. Kita nggak ada gejala kok. Iya. Itu tapi kalau kita hidup di area yang emang ya sudah dibikin merah itu ya kan, apalagi daerah-daerah yang sudah dikatakan mau di lockdown atau gimana, ya bisa aja kita jadi OTG, orang tanpa gejala gitu. Ada juga ODP. ODP itu ya gejalanya ringan yang dibolehin pulang. Contohnya kayak batuk pilek biasa, demam-demam, cuman nggak yang tinggi banget kayak gitu. Kalau PDP itu yang sampai kalau di ronsen itu emang ada pneumonianya kok. Seperti itu, dan ada riwayat kontak erat ya, disadari atau tidak disadari sih kayak gitu. Atau sih artinya kontak erat itu artinya minimal 15 menit orang dengan jarak kurang dari 1,5 meter dengan orang yang ternyata belakangan terbukti positif. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma ketemu nih, jarak kita lebih dari 1,5 meter, terus kita cuma ketemu 1 menit, ya itu nggak bisa dibilang kontak erat ya kayak gitu. Nah, saran lo apa buat teman-teman yang? Iya. Ya, saran jelas, maksudnya saat ini kita pencegahan lah ya, lindungi diri gitu kan, pakai alat pelindung diri, pakai masker seperti itu. Ya kalau untuk yang sakit memang disarankan masker bedah kok. Tapi kalau untuk yang sehat sebetulnya bisa masker kain gitu. Adapun masker yang N95 gimana? Ya itu buat orang-orang medis yang memang resiko tinggi kena paparan. Iya gitu. Kenapa kita kasihan juga soalnya langka tuh barang. Barusan kemarin pemerintah ngasih suatu informasi bahwa masker kain dapat mengurangi 70% dampak penularan virus. Apa benar ya masker kain? Sedangkan serat-serat kain itu kan nggak sebesar seratnya virus, Wi. Virus itu kan kecil banget ukurannya. Iya kan, artinya gini kok, kain itu kan bisa didobel ya kok ya. Oke. Seperti itu ya, kalau didobel kan dia serat-seratnya saling nutup ya kan. Kemudian ada juga teori bahwa virus itu kan awalnya dibilang droplet, tapi ada juga yang bilang itu bisa airborne. Iya, misalkan kering, kena debu dan yang lain muter-muter. Tapi ada teori yang bilang karena ukurannya itu sangat kecil sekali kok. Jadi kalau di udara nih bukan karena orang batuk ke kita ya, bukannya kalau di udara nih ya dia melayang-melayang, nggak bisa langsung ke sasaran kena kita kok, seperti itu. Jadi kesannya kayak apa ya, kayak langsung masuk ke sasaran gitu, kayak kita mana sesuatu tuh langsung nyampe, enggak gitu. Kalau nggak orang batuk atau bersin ke kita, itu virusnya akan memutar-mutar, belum tentu sampai ke sasaran kok, seperti itu. Iya. Ya tapi kalau kita lagi apes sih, kita lewat, kita hirup itu virus itu gitu kan. Ya, apes juga kena juga kan, Wi. Kalau airborne itu kan misalnya gini, Wi, itu bisa dikategorikan droplet, misalnya udara lagi lembab misalnya, dia masuk dalam satu media uap air gitu misalnya ya, yang ada di udara kan. Itu kan bisa juga dia berinang di situ kan, Wi, sementara untuk masuk ke tubuh orang sebelumnya. Ya kan memang berukurannya variasi ya kok ya, kayak gitu. Variasi. Cuman kan kalau droplet itu kan kena uap air, udara, malah dia akan lebih berat kok, malah dia akan cenderung gampang jatuh karena gravitasi. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi yang berbahaya ini kalau misalkan dia udah ukurannya kecil, kemudian dia kena angin, terbang, kemudian di ruangan itu aja nih, kalau di ruangan itu muter-muter di situ aja nih, kayak gitu. Itu yang berbahaya kayak gitu. Wi, gue bangga banget sama lo, sama teman-teman pekerja medis yang masih tergerak hatinya untuk bergerak di garda terdepan. Nah, sementara ini ada nggak keluhan dari teman-teman para pekerja medis, Wi, mengenai kondisi ini sekarang? Ya, emang sekarang ini kita di rumah sakit, misalkan ya namanya emergency, yaitu mau nggak mau kan mesti buka namanya pelayanan emergency, orang butuh ya. Kemudian pelayanan emergency maternal juga kan, orang kalau mau ngelahirin gimana ya kan, kalau tutup mau kemana gitu, mau sesar masa ke bidan ya kan. Itu kita sih di rumah sakit memang memakai APD semua kok. Kemudian pasien itu maupun pendamping udah kita wajibkan buat pakai masker gitu. Bahkan sekarang itu kalau
mau lahiran mau operasi, ibu-ibu dikasih masker, pokoknya pakai masker kayak gitu. Oh, oke. Jadi sampai orang lahiran Nah, juga memang pakai masker gitu ya. betul, lahiran operasi pakai masker ya kan ya. Cuman memang kelemahannya adalah kita itu sulit kok. Maksudnya kita udah mesen ke distributor atau ke vendor, mesennya itu misalkan 10 box, tahu-tahu yang datang cuma 2 box aja. Jadi APD kita tuh rasa-rasanya ya rentan kekurangan gitu. Kondisi sekarang kekurangan nggak di rumah sakit? Apalagi khususnya buat teman-teman yang di garda terdepan menangani COVID ini ya. Lo sekarang kan ikut nanganin COVID ya, Wi ya? Iya, termasuk tim kewaspadaan di rumah sakit. Oke. Itu jadi yang PIC-nya lah, ibarat kata yang harus dikontak-kontak lah. Kondisi di lapangan gimana, Wi? Kondisi di lapangan, Wi? Kondisi di lapangan kita udah protektif banget ya kok ya. Misalkan kita pasang tuh dari depan pengumuman harus pakai masker kan kayak gitu. Ya kan ya kita ya itu tadi karena kita juga masker beda terbatas ya paling kita sediakan untuk pasien itu ya masker kain gitu daripada dia sama sekali nggak tertutupi, nggak terlindungi kan. Seperti itu kewajiban moral lah seperti itu. Kemudian screening suhu badan, kemudian ditanya. Makanya kita harapin kejujuran juga nih dari pengunjung atau pasien yang datang kan kayak gitu. Harus jujur lah kayak gitu. Kalau misalkan dia emang lagi demam, lagi batuk pilek ya jujur gitu. Artinya ya bisa aja kita periksakan dulu kan seperti itu ya kan. Kendalanya apa gitu. bagi teman-teman dunia medis, Wi? Ya kendalanya ya itu kita kan harus pakai APD. APD kurang. APD, iya APD kita berusaha selalu mencari nih misalkan baju hazmat yang overall gitu kan. Kita berusaha mencari memang kan ya harganya makin lama makin naik juga kan seperti masker juga. Harganya makin lama makin naik pun kita pesan itu kan kalau rumah sakit kan mesti melalui vendor resmi kok maksudnya supaya tidak palsu gitu loh. Kan kayak gitu. Cuman nggak tahu nih apakah ada yang lain-lain yang ya mau nggak mau ya terima juga nih walaupun bukan dari vendor resmi gitu karena ya daripada dokternya nggak mau praktek karena APD-nya kurang ya kan pasien nggak terlayani gitu. Semoga apa yang lo sampaikan ini juga bisa menjadikan apa ya, jadikan suatu tambahan informasi dan tambahan wawasan ya. Iya. Gue terus berdoa buat teman-teman semua, Wi ya, buat di sana ya, Wi ya. Iya, amin ya, doakan mudah-mudahan kami sehat tetap bisa melayani. Wi, makasih banyak, Wi. Salam buat teman-teman semua di sana yang lagi masih sibuk bergeliat berperang dengan virus corona. Sukses semua, Wi. Iya, sip, bro. Selamat ya, Wi. Salam buat keluarga, Wi. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam, sehat-sehat.